Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khairan wa talabah. Kaifukankum. Alhamdulillah. Nahnu bi khairin. Selamat pagi kawan-kawan. 12 bagaimana kabarnya? Insya Allah kita dalam keadaan baik, sehat walafiat. Di hadha sabah, nahnu nuridu an nata'allama ilmal balaghah. Pada pagi hari ini kita akan belajar ilmu balaghah. Nahnu nuridu an nuwasil darsana as-sabiq. Kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya. Walakin nahnu al'an nuridu an nata'allama darsan jadidan. Tapi kita pada pagi hari ini akan belajar tema baru yang masih ada hubungannya dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika sebelumnya kita belajar uslub tashbih, tashbih itu digunakan untuk mengungkapkan sebuah ungkapan di mana di situ ada penyerupaan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Seperti contohnya anta kal asadi fi syaja'ah. Anta kal asadi fi syaja'ah. Kamu laksana singa. Dalam apa? Dari sisi keberanian, fi syaja'ah. Kita sudah pernah belajar itu, di mana tashbih ada 4 rukun, ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada wajib syibah, dan ada tusyibah. Maka pada pagi hari ini di hadats sabah nahnu nuridu an nata'allama isti'arah. Kita akan mempelajari isti'arah yang masih ada hubungannya dengan bentuk lain dari usul tasbih. Ma hiya isti'arah. Apa itu isti'arah? Isti'arah dari kata ista'ara yasta'iru. Dia adalah masdar dari ista'ara yasta'iru isti'aratan. Menurut bahasa ista'ara memada artinya meminjam. Sedangkan dalam istilah ilmu balaghah, isti'arah adalah hiya tashbihun khudhifa ahadu tarfaihi fa'alaqatuha al-musyabahatu daimah. Hiya tashbihun, adapun isti'arah adalah tasbih yang dibuang salah satu torofnya. Torof itu apa? Torof itu maksudnya adalah baik musyabbah atau musyabbah bih. Subjek yang diserupakan dengan objeknya. Yang dihapus bisa subjeknya yang diserupakan atau bisa objek yang diserupakan. Salah satu torofnya. Karena torfu kalau diungkapkan sebagai torfu, tashbih itu berarti merujuk kepada musyabbah atau musyabbah. Musyabbah artinya subjek yang diserupakan, sementara musyabbah adalah objek yang diserupakan. Maka alaqah pada isti'arah adalah musyabbah. Alaqah di sini artinya hubungan ya. Hubungan atau kaitan. Kaitan pada isti'arah adalah musyabbah, unsur kesamaan sifat. Ya. Baik, apa perbedaannya dengan tasbih? Maka kita akan melihat dalam isti'arah terdapat peminjam makna suatu kata dari makna aslinya. Jadi kita meminjam kata yang mewakili sifat yang ingin kita serupakan. Contoh saja dalam keseharian. Saya melihat kita mensifati kita mensifati orang yang tidur dengan bantal misalnya. Kita mensifati orang yang tidur dengan bantal. Saya melihat bantal berjalan. Bantal berjalan ini bukan berarti kita melihat secara hakikat ada bantal yang melayang, tidak. Tapi kita melihat kawan atau seorang yang suka tidur. Sehingga kita kita gelari dengan bantal. Atau mungkin biasanya ini
gelar-gelar atau apa ya namanya, kata yang kita sematkan untuk mensifati dia. Kalau di sini, ra'aitu bahron. Ra'aitu bahron fisuk. Nah, ra'aitu bahron fisuk. Saya melihat, kalau kita artikan secara hakikat, saya melihat laut di pasar. Tidak mungkin laut ada di pasar ya. Tapi di sini, bahron di sini adalah kata yang dipinjam untuk mensifati orang yang pemurah. Apa persamaan pemurah dengan laut? Laut itu luas. Dan orang pemurah itu juga luas rizkinya. Dan dia tidak dia memberi rezeki, dia apa namanya, memberikan rezekinya kepada orang lain tanpa batas, sebagaimana laut yang tidak bisa dibatasi ujungnya. Ra'aitu bahron fisuk. Fisuk di sini menunjukkan bahwasannya tidak mungkin bahar ini ada di laut, ini ada di pasar. Artinya ini adalah kata majas, bukan kata hakikat. Seperti tadi, saya melihat bantal berjalan. Tidak mungkin bantal itu berjalan sendiri. Maka ini adalah penyerupaan, meminjam makna kata untuk mengungkapkan satu sifat. Kemudian rukun-rukun isti'arah apa saja? Rukun isti'arah ada musta'ar minhu, kata yang dipinjam darinya, atau musyabbah bih dalam tasbihnya, adalah musyabbah bih. Kemudian musta'ar lahu, kata yang dipinjam untuknya, atau musyabbah. Kemudian musta'ar, sifat yang dipinjam atau wajh syibuh. Jadi ada tiga, ada musyabbah, kalau dalam isti'arah disebut dengan musta'ar lahu, atau musyabbah bih, kalau dalam isti'arah disebut dengan musta'ar minhu, dan wujud syibah, musta'ar, sifat yang dipinjamkan atau sifat yang memiliki kesamaan antara musyabbah dan musyabbah bih. Contohnya di sini, ra'aitu bahron fisuki. Kalau diungkapkan aslinya adalah ra'aitu rajulan kariman fisuki. Ra'aitu rajulan kariman fisuki. Ini adalah hakikat. Tetapi akhirnya rajulan kariman ini dicarikan kata yang mewakili. Maka diserupakan dengan laut. Ra'aitu bahran. Antara bahar dengan rajul karim ini memiliki sifat luas. Ya. Luas rizkinya dan tak terbatas. Maka di sini musta'ar lahu pada kalimat atau musyabbahnya adalah rajulun karim. Rajulun karim diserupakan dengan musta'ar minhu. Lafaz yang dipinjam adalah laut, bahrun. Kemudian wajh syibahnya atau musta'arnya adalah sifat karim atau sifat pemurah. Kemudian pembagian isti'arah, ini yang penting. Isti'arah dibagi menjadi dua, tasrihiyah dan makniyah. Tasrihiyah itu apa? Masurriha fi hadillah dzil musyabbah bih. Isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang disiratkan dengan musyabbah bih. Maksudnya musyabbah bihnya disebutkan. Musyabbah bihnya disebutkan. Contoh di sini ra'aitu asadan fil fasli. Saya melihat singa di kelas. Tidak mungkin singa betulan. Ya, pasti dia adalah singa. Kata majas ya, kata yang bukan asli atau bukan hakiki, maknanya mensifati seorang pemberani di kelas. Ini disebutkan musyabbah bihnya, diredaksikan. Ya. Kemudian ini juga ada ayat alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Minaz zulumati ilan nur. Minaz zulumat di sini adalah musyabbah bih atau musta'ar musta'ar minhu ya. Musta'ar minhu. Dia untuk mensifati az-zulumat itu
adalah kesesatan, dolalah. Dolalah itu sesat, dan zulumat itu adalah malam. Sementara malam itu karena gelap sering menyesatkan. An-nur, cahaya. Cahaya itu merujuk kepada makna hidayah. Artinya kalau orang hidup di bawah cahaya atau di siang hari atau di pagi hari, dia tidak akan tersesat. Sementara orang yang berjalan di malam hari tanpa cahaya, otomatis dia akan mudah tersesat. Ini adalah isti'arah tasrihiyah. Tasrihiyah dari kata sarraha yusarrihu, artinya diungkapkan secara jelas. Kemudian isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah adalah kalimat ya ma'khudhifa fiha al-musyabbah bih wa rumiza lahu bi syai'in min lawazim. Isti'arah makniyah adalah kalimat yang musyabbah bihnya dibuang. Jadi musyabbah bihnya itu dihapus, tetapi diganti dengan sifat yang mewakili musyabbah bih, atau diganti dengan sifat yang lazim pada musyabbah bih. Contohnya apa di sini? Gharrada asy-syairu bi qasidatin. Penyair itu berkicau. Berkicau itu adalah sifatnya burung. Maka di sini tidak diserupakan dengan burung atau tidak disebutkan syair bagikan burung. At-tuyur tidak disebutkan, tetapi musyabbah bihnya dihapus dan digantikan dengan sifat yang lazim pada sifat burung, yaitu apa? Berkicau. Berkicau itu menunjukkan bahwa penyair ini sering mendendangkan syairnya seolah-olah dia seperti burung yang berkicau. Sama seperti saya melihat ra'aitu waladan yaz'aru. Misalnya contoh lain adalah ra'aitu waladan yaz'aru. Ini ya. Waladan yaz'aru. Yaz'aru itu apa? Mengaum. Mengaum ya. Mengaum adalah sifat dari singa. Tidak mungkin dia diserupakan dengan singa walaupun tidak disebutkan singanya langsung. Tetapi disebutkan dengan salah satu sifatnya singa, yaitu yaz'ar, mengaum. Ini juga isti'arah makniyah. Musyabbah bihnya dihilangkan tetapi digantikan dengan sifat yang melazimi. Seperti dalam ayat qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Washta'ala di sini artinya terang, artinya cahaya, berkilat. Tapi apakah berkilat yang dimaksud adalah kilatan cahaya? Tidak. Tapi di sini yang dimaksud adalah mensifati uban. Ya. Uban itu kan putih. Ya. Putih kalau kena cahaya kan mengkilat gitu ya. Jadi ada warna putih, di sela-sela warna hitam itu ibaratnya adalah kilat. Nah, ini washta'ala di sini adalah makna majazi yang merujuk makna uban, bukan makna aslinya yaitu cahaya. Selanjutnya adalah dari segi tanda isti'arah dibagi menjadi murasyahah, mujarradah, dan mutlaqah. Bisa antum pelajari sendiri. Dan silakan buat contoh-contoh yang mudah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena pada hakikatnya kita juga sering mengungkapkan sesuatu tidak to the point, ya, tetapi biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan. Entah itu untuk menyindir, untuk untuk memuji dan lain sebagainya. Karena hakikatnya isti'arah itu digunakan untuk membuat ungkapan lebih terkesan, lebih mengena di hati pendengarnya. Baik, jangan lupa
untuk menjawab pertanyaan yang sudah kami siapkan. Ini saja singkat kami sampaikan. Ashkurkum syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan belajar, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat.